Halo semuanya, selamat datang di obrolan kita hari ini. Nah, kalau Anda adalah orang tua baru yang lagi menyimak pembahasan ini, saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik nafas panjang, dan rileks. Percayalah, saya ngerti banget. Sebagai spesialis perkembangan anak yang hampir tiap hari menangani hal semacam ini selama bertahun-tahun, saya tahu persis betapa luar biasa dan, jujur saja, kadang super menegangkan mengamati tumbuh kembang si kecil. Rasanya tiap hari ada aja hal baru yang bikin kita kepikiran kan? Tapi tenang, penjelasan kita hari ini dirancang khusus untuk Anda. Kita nggak bakal terjebak dalam istilah-istilah klinis yang bikin panik. Sebaliknya, kita bakal mengolah berbagai riset ahli menjadi langkah-langkah praktis dan menenangkan yang bisa langsung Anda praktekkan di ruang keluarga sendiri. Yuk, kita ubah rasa khawatir pengasuhan ini jadi sesuatu yang memberdayakan. Pernah nggak sih Anda lagi lihat-lihat media sosial, membandingkan anak Anda dengan anak teman, terus tiba-tiba deg-degan sendiri? Ini adalah pertanyaan yang saya yakin pernah menghantui pikiran semua orang tua di tengah malam. Apakah anak saya ini perkembangannya sesuai? Jangan-jangan dia tertinggal dari anak-anak lain? Perasaan cemas seperti ini tuh wajar dan valid banget kok. Di era banjir informasi kayak sekarang, kita otomatis terus-terusan disuguhi perbandingan. Tapi satu hal penting yang harus kita ingat, setiap anak itu punya garis waktunya masing-masing yang unik. Tujuan kita di sini bukan buat buru-buru mendiagnosis dan bikin Anda makin panik, tapi justru untuk membekali Anda dengan pengetahuan yang pas, supaya Anda bisa jadi pengamat terbaik buat anak Anda sendiri. Oke, mari kita mulai dengan mengupas sedikit jargon medis, biar kita tahu persis apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan sehari-hari. Istilah gangguan kognitif itu, gampangnya berarti ada sedikit hambatan dalam cara otak memproses informasi, menalar, atau mengingat sesuatu. Terus, ada lagi yang namanya disfungsi eksekutif. Nah, coba bayangkan fungsi eksekutif ini kayak petugas pengatur lalu lintas udara di dalam otak anak Anda. Petugas inilah yang mengatur memori kerja, perencanaan, dan kemampuan ngerem dorongan sesaat. Dan tahukah Anda, gejala kalau petugas pengatur lalu lintas ini lagi kewalahan, itu bisa mulai kelihatan sejak usia 2 tahun loh. Awal banget kan? Makanya paham soal ini dari awal bakal ngasih Anda keuntungan yang luar biasa besar. Coba kita renungkan angka yang satu ini. Riset menunjukkan kalau anak-anak dengan tantangan fungsi eksekutif umumnya tertinggal sekitar 30 hingga 40% di belakang teman-teman sebayanya dalam hal keterampilan mengatur diri. Kesenjangan 30% ini bukan sekedar deretan statistik membosankan di atas kertas ya. Ini adalah perbedaan nyata di lapangan. Perbedaan antara anak yang melangkah pede di hari pertama sekolah dengan anak yang gampang merasa kewalahan saat dikasih tugas-tugas kecil. Gap ini bahkan makin kelihatan jelas pas mereka dihadapkan pada rutinitas yang lebih kompleks nanti. Makanya, intervensi dan dukungan dari awal itu benar-benar krusial. Kita nggak usah nunggu sampai mereka kesulitan di sekolah. Kita bangun fondasi kuatnya mulai detik ini juga. Biar lebih kebayang, mari kita lihat gimana sih bentuk disfungsi eksekutif ini kalau kejadian di rumah. Dan ingat ya, ini sama sekali bukan berarti anak Anda malas, nakal, atau sengaja membangkang. Bayangkan Anda minta si kecil pergi ke kamarnya di lantai atas, ganti baju piyama, dan sikat gigi. Anak yang neurotipikal biasanya bakal ingat rangkaian tugas ini dengan lumayan lancar. Tapi, anak dengan tantangan fungsi eksekutif, mereka mungkin bakal naik tangga, lihat mainan balok di pojokan, langsung asyik main, dan 100% lupa kenapa mereka disuruh ke atas tadi. Petugas pengatur lalu lintas udara di otak mereka ibaratnya kehilangan sinyal radio dengan pesawat instruksi yang baru aja Anda berikan. Sesederhana itu. Yang menarik adalah, kita bisa loh ngenalin keterlambatan kognitif dan eksekutif ini cuman dari ngamatin kegiatan mereka sehari-hari di rumah. Coba deh sesekali perhatikan, apakah balita Anda nggak nengok waktu namanya dipanggil? Atau buat anak yang agak gedean, pas mereka cerita soal kejadian seru di taman bermain, apakah mereka kesulitan dan melewatkan detail-detail penting yang bikin ceritanya nyambung? Bahkan, kondisi kamar mereka bisa jadi petunjuk. Ya, saya tahu kok, semua kamar anak tuh pasti berantakan. Tapi yang saya maksud di sini adalah berantakan yang benar-benar chaos tanpa pola. Kayak baju kotor dan bersih kecampur aduk jadi satu. Ini bisa jadi tanda kalau mereka lagi kesulitan melakukan perencanaan dan pengorganisasian di dalam kepala mereka. Jadi kuncinya, deteksi dini itu bukan main tebak-tebakan buta ya, melainkan observasi yang terstruktur. Dan kabar baiknya, Anda mungkin udah punya alat pendeteksinya di rumah. Di Indonesia kita punya buku KIA, buku merah muda yang super penting itu. Kalau Anda buka daftar periksa untuk bayi usia 3 bulan misalnya, di situ udah ada panduan sangat jelas soal apa aja yang harus dipantau. Udah bisa angkat kepala 45 derajat belum saat tengkurap? Udah bisa balas senyuman kita dengan senyum ceria belum? Ini tuh alat dasar yang powerful banget buat bantu kita mastiin perkembangan si kecil tetap berada di jalurnya. Terus, gimana kalau dari observasi tadi ternyata ada yang kelewat? Tenang, ini momen buat memberdayakan diri Anda, bukan buat panik. Kalau ada poin perkembangan yang belum tercapai, Anda bisa langsung action dengan rencana intervensi 14 hari. Anggap aja 14 hari ini sebagai eksperimen bermain yang seru bareng si kecil.
Selama 2 minggu penuh, fokus berikan stimulasi harian yang konsisten, sasar langsung ke keterampilan yang lagi tertinggal itu lewat permainan. Nanti di hari ke-15, kita evaluasi lagi secara santai. Kalau ternyata masih belum ada kemajuan yang berarti, barulah itu jadi sinyal yang tepat buat ngopi bareng dokter anak atau ahli tumbuh kembang. Tentunya, buat dukung rencana intervensi kita ini dan mastiin otak anak bisa merespons dengan maksimal, kita harus sedia bahan bakar yang pas. Ingat, nutrisi itu bukan sekedar bikin perut anak kenyang biar nggak rewel ya. Nutrisi ini secara harfiah membangun arsitektur fisik otak anak Anda. Ngasih asam lemak omega-3 kayak DHA dan EPA dari ikan salmon misalnya, itu ibarat kita lagi nyediain batu bata kualitas paling premium buat pekerja konstruksi di otak mereka. Ditambah lagi dengan zat besi dan yodium, fondasi nutrisi ini bakal mencegah gangguan koordinasi, bikin daya ingat mereka makin tajam, dan mastiin kemampuan berpikir si kecil bisa mekar tanpa hambatan. Sekarang, mari kita ubah saran-saran klinis tadi jadi tindakan nyata sehari-hari di rumah. Buat anak-anak yang butuh dorongan kognitif ekstra, rutinitas yang konsisten itu berfungsi layaknya perancah atau penyangga pelindung buat otak mereka yang lagi berkembang. Jadi, daripada ngasih perintah panjang yang bikin pusing, kayak, ayo beresin kamar sekarang, coba deh dipecah jadi spesifik, Dek, tolong masukin mainan balok ini ke kotak yang biru ya. Bangun juga urutan aktivitas tidur atau belajar yang konsisten tiap hari buat nurunin stres kognitif mereka secara drastis. Dan yang paling penting nih, kalau mereka mulai teralihkan, nggak usah dimarahin. Cukup rangkur, sentuh pundaknya, dan arahkan lagi fokus mereka dengan nada yang tenang. Kalau ada satu kebenaran mutlak yang pengen banget saya tanamkan ke Anda hari ini, itu adalah ini. Rumah Anda itu adalah klinik paling hebat yang pernah ada. Dan Anda sebagai orang tua, adalah terapis terbaik buat anak Anda. Titik. Anda nggak butuh peralatan sensorik yang harganya jutaan atau harus mondar-mandir ke sesi klinik tiap minggu cuma buat lihat perubahan nyata. Keterlibatan Anda yang aktif, sabar, dan penuh cinta, terutama di usia emas 0-6 tahun ini, itu benar-benar mengkapitalisasi masa di mana otak anak lagi sangat elastis dan mudah dibentuk. Kehadiran Anda setiap hari, itu adalah kunci utamanya. Buat ngebuktiin kalau Anda beneran bisa jadi terapis andal di rumah, mari kita intip beberapa trik gampang yang terbukti ampuh. Mau melatih otot mulut buat bantu mereka bicara? Ajak aja anak lomba tiup lilin, atau main tiup-tiupan kaca jendela sampai berembun. Bayangkan mereka ketawa-ketawa kegirangan, padahal tanpa sadar mereka lagi melakukan terapi wicara loh. Buat motorik halusnya, biarin jari-jari kecil mereka meraba dan menebalkan angka di atas permukaan styrofoam. Dan jangan pernah remehkan kekuatan apresiasi ya. Kasih cap bintang kecil di punggung tangan mereka pas mereka berhasil. Wah, itu bisa jadi keajaiban yang membakar motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Dari semua riset panjang yang dilakukan pakar perkembangan anak, ada satu kesimpulan indah yang merangkum obrolan kita hari ini. Lingkungan yang bebas stres dan penuh cinta itu adalah fondasi yang mutlak. Jauh di atas asupan nutrisi yang mahal atau mainan edukatif yang canggih, kasih sayang itu segalanya. Kalau seorang anak merasa 100% aman, dilindungi, dan dicintai di rumahnya sendiri, otak mungil mereka itu nggak perlu repot-repot buang energi buat merasa cemas atau takut. Alhasil, seluruh energi otaknya bisa difokuskan buat menyerap pelajaran baru, ngebangun miliaran sel saraf baru, dan tumbuh secara kognitif dengan sangat maksimal. Kasih sayang tanpa syarat Anda adalah katalis utamanya. Sebagai penutup obrolan kita, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran yang semoga bisa menginspirasi. Tolong, jangan sampai deretan istilah medis atau angka-angka statistik tadi malah merampas kebahagiaan murni Anda saat mengasuh si kecil. Anda udah punya peralatannya sekarang. Anda tahu persis tanda-tanda awal apa yang harus diintai, dan yang paling penting, Anda punya cinta yang tak terbatas buat anak Anda. Jadi pertanyaannya sekarang, saat Anda kembali ke ruang keluarga nanti, momen bermain kecil apa yang bakal Anda ubah jadi lompatan kognitif baru buat si kecil hari ini? Terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat ngobrol dan belajar bareng. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.